Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang saya hormati Ibu Weni Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah instrumen tes, dan juga kepada teman-teman kami R4G yang kami banggakan. Semoga siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi pada hari ini dapat berjalan lancar sampai akhir nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Aulia Fitri selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Sebelum kita ke pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Dewi Puspita Arindi, yang kedua yaitu ada Vicky Korina Yuliawan, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri Nurul Aulia Fitri. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang tes minat. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu sejarah tes minat, yang kedua definisi, tujuan serta manfaat tes minat, jenis-jenis dalam tes minat, dan yang terakhir yaitu penggunaan tes minat. Baik, untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Dewi Puspita Arindi. Kepada Saudari Dewi kami persilakan. Pembahasan materi yang akan kita sampaikan ada 4, yaitu yang pertama sejarah tes minat, yang kedua definisi, tujuan, dan manfaat, yang ketiga jenis-jenis tes minat, yang keempat penggunaan hasil tes minat. Materi pertama yaitu sejarah tes minat. Sejarah tes minat dimulai pada tahun 1921 dengan diterbitkannya tes minat yang pertama, yakni Chernig's Interest Inventory. Dalam skala internasional, tes minat yang paling banyak digunakan sampai saat ini adalah 1. Strong Vocational Interest Blank atau disingkat CVAB. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1927, sekarang terkenal dengan nama Strong Campbell Interest Inventory. Yang kedua ada Coder Frequency Survey atau disingkat KPS. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1939. Tes Coder digunakan oleh tentara Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua, dan banyak inventory yang dipublikasikan setelah perang. Antara tahun 1935 sampai 1940, Minnesota Employment Stabilization Research Institute mengembangkan tes psikologi dan metode pengujian kemampuan dan minat dari orang-orang yang tidak bekerja, mempelajari potensi reedukasi serta masalah yang dihadapi oleh para pengangguran tersebut, dan memperlihatkan metode retraining dan reedukasi. Super 1983 menemukan hasil kerja Mesri menjadi kreasi yang dikenal sebagai occupational ability pattern profit, yang memberikan bukti dari kemungkinan mengukur multidimensi dari perbedaan individu, serta menggunakan panduan vokasional dan penempatan ini. Yang kedua ada definisi, tujuan, dan manfaat tes minat. A. Definisi tes minat. Tes minat adalah tes yang mengukur ketertarikan seseorang kepada sesuatu hal. Tes minat adalah alat-alat yang diharapkan bisa mengungkapkan reaksi seseorang menghadapi bermacam-macam situasi, yang secara keseluruhan merupakan cerminan dari minat seseorang. Gambaran hal-hal yang disukai oleh seseorang. Misal, bagi seorang siswa atau mahasiswa, tes minat akan memberikan gambaran bidang pendidikan yang disukai. Atau bagi karyawan, tes minat ini akan menunjukkan bidang pekerjaan yang disukai. B. Tujuan tes minat. Yang pertama, untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut. Jabatan-jabatan ini meliputi tipe kerja yang disukai, tetapi di samping itu, siswa harus memperhatikan tentang kemampuan yang dimilikinya.
Yang kedua, untuk menguji seseorang yang telah memilih suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, untuk mengecek pilihan karir sebelum meningkat lebih lanjut. C. Manfaat tes minat, yaitu membantu menentukan mengambil jurusan kuliah, memahami cara mengembangkan bakat, mengembangkan potensi, mengenali diri sendiri lebih dalam atau understanding self, terus memotivasi untuk berbuat lebih maksimal, dan yang terakhir mencegah anak mengalami kesulitan belajar. Baik, berikut ini yaitu materi tentang jenis-jenis tes minat. Jenis-jenis tes minat ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu SII atau Strong Interest Inventory. SII dewasa ini terdiri dari 317 butir soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda. S itu seperti suka, TT itu seperti tidak tahu, TS itu tidak seperti tidak suka. Butir-butir soal dari 5 bagian ini masuk dalam kategori-kategori berikut. Contohnya seperti pekerjaan, mata pelajaran sekolah, aktivitas. Misal, membuat pidato, memperbaiki jam, atau mencari dana untuk kegiatan amal. Aktivitas itu yaitu waktu luang dan kontak sehari-hari dengan berbagai jenis orang. Misal, orang yang amat tua, perwira, atau orang yang hidupnya dekat dengan bahaya. Nah, di bagian kedua, dalam 2 bagian tambahan ini meminta responden menyatakan pilihan di antara aktivitas-aktivitas pasangan. Misalnya berurusan dengan barang versus berurusan dengan orang, dan antara semua pasangan yang mungkin dari 4 butir soal ini dari dunia kerja, yaitu gagasan, data, barang, dan orang. Kemudian yang kedua yaitu Self-Direct Search atau SDS. Instrumen ini dikembangkan oleh Jane Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Individu mengisi blok penafsiran diri, menskor respon, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland, seperti realistis, investigatif, artistik, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. Ketiga skor rangkuman tertinggi digunakan untuk menemukan kode berhuruf 3. Dan yang ketiga ini yaitu Jackson Vocational Interest Survey atau JVIS. JVIS diseleksi untuk mendapatkan perhatian khusus. Pertama, karena JVIS merupakan contoh dari produser penyusunan tes canggih, dan kedua, karena dalam berbagai aspek pendekatan berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SII. Inventory ini menggunakan area minat yang luas dan pengembangan butir soal dan sistem penentuan skor dalam inventory strong. Sebagai butir soal adalah butir soal suka, acu tak acu, atau tidak suka yang ditandai secara terpisah oleh responden. Dan kemudian yaitu yang keempat, Career Assessment Inventory atau CAI. CAI pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. CAI Jason pada tahun 1984 secara dekat mengikuti pola inventory strong, akan tetapi berbeda dari kebanyakan inventory minat. CAI dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional lebih jauh. CAI berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, pekerjaan teknis, dan pekerjaan jasa. Contoh dari skala-skala pekerjaan sekarang tersedia antara lain monitor pesawat, petugas kesehatan gigi, petugas kafeterian, programmer komputer, atau perawat terdaftar. Ke-305 butir soal inventory dikelompokkan di bawah 3 kategori, yaitu aktivitas, mata pelajaran, dan pekerjaan. Masing-masing butir menyediakan 5 pemilih responden.
Contohnya yaitu dari sangat suka sampai sangat tak suka. Nah, yang kelima ini yaitu Coder. Inventory ini dikembangkan oleh George Frederick Coder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan sebuah lembar jawaban. Berikut pertanyaannya yaitu adalah First Choice Responding dan Home Going Classificational Profession Shells, di mana di setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Jumlah total pertanyaan adalah 168 pertanyaan. Tes ini dapat disajikan baik secara individual maupun klasikal dan waktu penyajiannya tidak dibatasi. Tetapi biasanya dapat diselesaikan selama 40 atau 60 menit. Tes ini tersedia dalam 3 format, yaitu yang pertama, versi pencil and paper yang dinilai dan diprofil oleh tester sendiri. Yang kedua yaitu versi penilaian sendiri menggunakan step down page dengan alasan jawaban multipart karbon dan mencakup profil untuk mencatat hasil dengan beberapa halaman dari inventarisasi kata-kata. Tes ini ditempatkan pada Coder from C. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu versi pencil paper yang dikembalikan kepada penerbit untuk dinilai. Format ini dinilai dilaporkan oleh NIC dalam 24 jam setelah menerima survei dengan lengkap. Lembar jawaban dengan 5 jawaban yang salah menerima catatan pada lembar laporan, tetapi lembar jawaban dengan lebih dari 5 jawaban akan dikembalikan untuk perbaikan. Selanjutnya ada Rothwell Miller Interest Bank. Tes ini disusun pertama kali oleh Rothwell pada tahun 1947. Saat itu tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1998, tes diperluas menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat ini dinamakan tes minat Rothwell Miller. Tes ini berbentuk formulir yang berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerja pria dan wanitanya. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Tes Rothwell Miller dapat diberikan kepada tester secara perorangan maupun klasikal. Tes ini mengukur beberapa bentuk kemampuan dalam kategori pekerjaan, yakni A. Outdoor, yaitu pekerjaan yang dilakukan di luar, di udara terbuka, tidak berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rutin. B. Mechanical, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan mesin atau alat mekanik. C. Computational, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. D. Scientific, yaitu pekerjaan yang menyangkut aktivitas analisis, penyelidikan, penelitian, eksperimen kimia, dan ilmu pengetahuan lainnya. E. Personal contact, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain. Pada dasarnya adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan kontak dengan orang lain. F. Estetik, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan hal seni dan menciptakan sesuatu. G. Literary, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan buku, membaca dan mengarang. H. Musical, yaitu memainkan musik, apresiasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan musik. I. Social service, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, kesejahteraan umum, membimbing, menasehati, dan memahami. J. Clerical, yaitu pekerjaan yang menuntut ketelitian dan kerapian. K. Practical, yaitu pekerjaan yang memerlukan keterampilan, praktek, dan karya pertukangan. Dan yang terakhir ada medical, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan pengobatan, perawatan penyakit, penyembuhan, dan hal yang dengan medis dan biologis. Materi terakhir ada penggunaan hasil tes minat. Pertama, ada konseling karir.
Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa-siswa sekolah, khususnya sekolah menengah umum atau SMU pada tahun-tahun pertama mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Walaupun demikian, hasil tes minat dapat juga digunakan untuk siswa sekolah kejuruan yang merencanakan untuk segera bekerja setelah lulus. Selain itu, konseling karir dapat digunakan bagi orang-orang putus sekolah lanjutan yang sedang mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka dalam waktu dekat. Selanjutnya ada konseling pekerjaan. Hasil tes minat digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan lain. Dalam hal ini, fungsi tes minat adalah untuk memastikan konsistensi antara tugas pekerjaan yang telah dijalani dengan pilihan pekerjaan yang disukai. Selain itu, tes minat dapat digunakan dalam rangka peningkatan efisiensi perusahaan dan kepuasan kerja karyawan. Terakhir ada penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program studi yang tersedia. Jika jurusan atau program studi terbatas, misalnya 2-3 saja, maka sebaiknya kita tidak menggunakan tes minat yang mengukur minat seseorang secara luas. Lebih tepatnya jika kita hanya menggunakan satu tes minat yang sesuai dengan jurusan atau program studi yang ada. Terima kasih. Baik, itulah materi pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Dari apa yang telah kita bahas, kita menarik kesimpulan bahwasanya tes minat itu adalah hakikat dan kekuatan dari minat dan sikap seseorang, aspek penting kepribadian. Karakteristik ini secara material mempengaruhi prestasi pendidikan dan pekerjaan. Hubungan antar pribadi, kesenangan yang didapat seseorang dari aktivitas waktu luang, dan fase-fase utama lain dari kehidupan sehari-hari. Studi tentang minat mendapatkan dorongan terkuat dari penafsiran pendidikan dan karir. Meskipun lebih sedikit kadarnya mengembangkan tes dalam area ini juga dirangsang oleh seleksi dan kualifikasi pekerjaan. Menurut perspektif belajar sosial, minat sebagai hasil dari perbedaan reinforcement untuk aktivitas yang dilakukan dengan memasang imitasi dan modeling dari orang yang penting berpengaruh terhadap individu tersebut. Baik, itulah materi yang dapat kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami jelaskan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Jika apa yang kami jelaskan dalam penyampaian materi tersebut teman-teman kurang pahami, teman-teman sekalian bisa mengajukan pertanyaan pada forum diskusi. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 2 memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan-kesalahan kata, mohon untuk dimaklumi. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat bermanfaat bagi teman-teman bisa mempelajari tentang tes minat dan mengetahui apa itu tentang tes minat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.